Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat dakwah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengucapkan harokat dasar huruf hijaiyah di dalam Al-Quran dengan tepat dan fasih. Harokat tersebut adalah fathah, kasroh, dhammah, dan juga sukun. Yang pertama, harokat fathah. Bagaimana cara melafalkan harokat fathah? Yaitu dengan membuka mulut kita. Maka vokal yang keluar, yang terdengar adalah vokal sebagaimana huruf A. Baik harokat pendek, fathah yang dibaca pendek, ataupun ketika harokat fathah bertemu dengan huruf mad menjadi panjang. Sebagai contoh, kalimatnya adalah zilzalaha, zilzalaha. Pembacaan fathah terdengar seperti huruf A, baik yang pendek maupun yang panjang. Kesalahan di dalam membaca harokat fathah ini, ketika mulut tidak terbuka dengan sempurna, maka yang terdengar adalah bukan huruf vokal A yang sempurna. Ada terdengar lebih tebal. Seperti contoh, zilzalaha, zilzalaha. Kenapa ini terjadi? Karena mulut tidak dibuka dengan sempurna, sehingga terdengar vokal A lebih tebal. Yang benar adalah zilzalaha, zilzalaha. Yang kedua adalah harokat kasroh. Cara melafalkan harokat kasroh adalah dengan menurunkan rahang bawah kita sehingga mulut sedikit terbuka. Seperti contoh, lafi illiyin, lafi illiyin. Kesalahan di dalam membaca atau melafalkan harokat kasroh ketika rahang tidak terbuka sehingga mulut tidak terbuka, rahang kurang nurun sehingga mulut tidak terbuka, huruf atau vokal I-nya terdengar agak ke E. Contoh, lafi illiyin, lafi illiyin. Hal tersebut terjadi karena rahang yang kurang ke bawah sehingga mulut kurang terbuka. Yang benar adalah lafi illiyin, lafi illiyin. Kemudian kesalahan kedua yang sering terjadi ketika membaca harokat kasrah ini, ketika di akhir kalimat ya sukun kemudian bertemu dengan mim atau nun. Seperti contoh di sini, lafi illiyin, yin. Itu harus terdengar murni huruf I. Tidak ada suara yang masuk ke hidung. Seperti contoh, lafi illiyin, lafi illiyin. Sehingga kalau kita tekan hidung kita, akan terdengar suara yang masuk ke hidung. Seperti contoh, lafi illiyin. Ketika hidung kita buka dan kita tekan, maka akan terasa ada suara yang masuk ke hidung. Yang benar adalah ketika kita buka dan tutup hidung kita, lafi illiyin, lafi illiyin. Tetap terdengar huruf vokal I. Meskipun hidung kita ditekan dan dilepas. Yang ketiga, harokat dhammah. Melafalkan harokat dhammah yaitu dengan memajukan atau memonyongkan mulut kita. Seperti mengucapkan huruf waw. Contoh kalimatnya, yu'minuna, yu'minuna. Dengan cara mengucapkan yu'minuna adalah dengan
memajukan mulut kita atau bibir kita atau memonyongkan bibir kita sehingga lafalnya huruf U yang sempurna. Sekali lagi, yu'minuna. Kesalahan yang sering terjadi di dalam melafalkan harokat dhammah ini adalah ketika mulut tidak monyong atau tidak maju dengan sempurna, maka wau-nya ini atau u-nya ini tidak terdengar sempurna. Seperti yu'minuna. Yu'minuna. Hal tersebut terjadi karena mulut kita kurang maju atau kurang monyong. Ya. Yang benar adalah yu'minuna. Yu'minuna. Kesalahan berikutnya di dalam melafalkan harokat dhammah ketika berada di akhir kalimat atau di akhir kata. Seperti contoh di sini, yu'minun. Kalau kita berhentikan, yu'minun. Kesalahan yang sering terjadi, ada suara yang masuk ke hidung kita. Seperti contoh, yu'minun. Yu'minun. Kalau kita tekan hidung kita, kemudian kita lepas, maka akan terasa ada suara yang masuk ke hidung. Seperti contoh, yu'minun. Yu'minun. Itu ketika suara masuk ke rongga hidung kita. Yang benar adalah tetap suaranya murni U, ya, vokal U. Yu'minun. Ya, meskipun hidung kita tekan dan kita lepas, maka suaranya tetap terdengar vokal U. Yu'minun. Harokat yang keempat adalah harokat sukun. Melafalkan harokat sukun dikembalikan ke makhraj aslinya tanpa terpengaruh dengan harokat yang lain. Jadi tidak ada pengaruhnya baik fathah, kasroh ataupun dhammah di dalam melafalkan harokat sukun ini. Seperti contoh, alhamdu. Alhamdu. Lam yang disukun tidak terpengaruh dengan fathah seperti al. Setelah melafalkan makhrajnya kemudian membuka mulut, ya. Itu terpengaruh dengan fathah, tidak seperti itu. Atau terpengaruh dengan kasrah. Al. Jadi merenggangkan rahang bawah kita. Itu tidak seperti itu. Atau ya dengan dhammah. Al tidak juga terpengaruh. Yang benar adalah disesuaikan dengan makhraj aslinya. Alhamdu. Alhamdu. Kemudian yang harus diperhatikan, kesalahan di dalam melafalkan huruf-huruf yang berharokat sukun sering terdengar di beberapa huruf yang bukan seharusnya mantul, terbaca mantul. Seperti contoh, alhamdu. Alhamdu. Yang seharusnya alhamdu. Alhamdu. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi, ya, suaranya terputus. Seperti contoh, alhamdu. Alhamdu. Yang benar, suaranya harus tetap mengalir, ya, tidak terputus oleh karena diberhentikan. Yang benar, alhamdu. Alhamdu. Demikianlah sahabat dakwah sekalian, cara melafalkan harokat dasar huruf hijaiyah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.